panas sekali. Sudah live? Sudah on? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada siang hari ini setelah salat Jumat kita kembali diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengadakan majelis min majalisil ilm, yang mana ini merupakan nikmat ala nikmah, nikmat setelah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema pembahasan kita pada kajian Ba'da Jumat ini adalah membahas sebuah kitab tentang sirah nabawiyah yang berjudul Mukhtasar As-Siratun Nabawi. Mukhtasar, ya, Mukhtasar Siratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihil asyarah. Ringkasan sirah nabawiyah beserta 10 sahabat yang dijamin masuk surga, yang ditulis oleh Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala, penulis kitab Umdatul Ahkam dalam fikih hadis. Iya, sebelum kita masuk membacakan apa yang dipaparkan di sini oleh penulis rahimahullahu taala, sebagaimana biasa sebelum memulai suatu pembahasan kitab, ada 2 hal yang butuh diketahui oleh setiap orang yang membaca suatu kitab. Kitab manapun dari para ulama, siapapun yang mengarangnya, maka sudah selayaknya orang yang mempelajari suatu kitab mengetahui 2 hal. Yang pertama adalah mengetahui siapa penulisnya, dan yang kedua mengetahui sinopsis ringkas dari kitab yang akan dibaca, sehingga seorang punya gambaran ini buku tentang apa temanya. Dan ini sebagai bentuk wujud terima kasih kita kepada para ulama, karena berapa banyak orang-orang yang mengkhatamkan suatu buku, meminum ya lautan ilmu yang terdapat dalam suatu buku, tapi dia tidak tahu siapa penulisnya, ya, siapa namanya, di mana dia, orangnya bagaimana. Ini tentunya menunjukkan minimnya rasa syukur seorang kepada penulis buku yang telah menjadi sebab dia mendapatkan petunjuk. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yashkurullaha man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak mengapresiasi jasa orang lain. Maka setidaknya paling minimal kita mengapresiasi penulis buku manapun yang kita pelajari dari para ulama dalam disiplin ilmu manapun. Setidaknya kita tahu siapa yang menulis, siapa namanya, supaya setidaknya kita bisa menyisipkan ya, doa kepada para ulama kita ya atas jasa yang dia berikan kepada kita. Karena pemateri itu cuma membawakan, yang berjasa besar itu adalah penulis buku. Pematerinya cuma membawakan saja. Maka kalau ada yang paling layak untuk didoakan antara pemateri dengan penulis buku, yang lebih layak penulis bukunya dibandingkan yang menyampaikan isinya. Karena menyampaikan isi cuman kadang menerjemah ataupun ditambahkan sedikit,
tapi yang paling berjasa adalah penulis buku. Karena itulah masyhur dari kisah Imam Abdurrahman ibn Mahdi rahimahullahu taala bahwa beliau pernah meminta Imam Syafi'i rahimahullahu taala untuk menuliskan kepada beliau aturan-aturan, kaidah-kaidah yang berkenaan dengan istidlal terhadap Quran dan Sunnah serta bagaimana caranya mempelajari fikih yang benar. Maka Imam Syafi'i rahimahullah menulis kitab Ar-Risalah yang beliau tulis ketika itu di Mekah, kemudian beliau kirim ke Abdurrahman ibn Mahdi rahimahullahu taala. Dan ketika beliau membaca isinya, ya, sungguh merupakan keajaiban. Kata Abdurrahman bin Mahdi, sejak saat itu saya tidaklah saya berdoa dalam doa manapun kecuali ada doa untuk Syafi'i rahimahullah di dalamnya, karena jasanya yang sangat besar dengan bukunya ini. Nah, maka setidaknya kitab apapun yang kita pelajari, ya, ada dua hal yang butuh kita ketahui, ya, sebelum membacakan isi kitab. Yang pertama adalah at-ta'rif bil musannif, mengenal siapa penulisnya. Ya, ada beberapa hal yang butuh diketahui berkenaan dengan penulis. Yang pertama adalah nama lengkap beliau, nasab beliau. Nama lengkap beliau adalah Abdul Ghani ibnu Abdul Wahid ibni Ali al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Abdul Ghani ibnu Abdul Wahid ibn Ali al-Maqdisi rahimahullah. Al-Maqdisi, semua ulama yang nisbatnya al-Maqdisi nisbat kepada Baitul Maqdis di Palestina. Al-Maqdisi, dan banyak ulama besar yang lahir dari Palestina di sana, di Baitul Maqdis. Nah, Al-Maqdisi ad-Dimashqi al-Hambali, dalam mazhab fikih beliau mengikuti mazhab Imam Ahmad. Kunyah beliau Abu Muhammad. Kunyah beliau Abu Muhammad. Ya. Beliau rahimahullahu taala, ya, masyhur di kalangan ulama belakangan dengan kalau disebutkan dalam buku-buku fikih kadang cuma disebutkan Shahibul Umdah, penulis kitab Umdah, yakni Umdatul Ahkam. Maksudnya adalah beliau ini, Abdul Ghani ibn Abdul Wahid al-Maqdisi rahimahullah. Poin yang kedua berkenaan dengan penulis adalah maulid beliau, kapan beliau lahir. Beliau rahimahullahu taala lahir pada tahun 541 Hijriah. Tahun 541 Hijriah di kota Nablus, di kota Nablus di Palestina. Nah, ini tentang maulid atau hari dan tempat lahirnya beliau rahimahullahu taala. Lahir pada tahun 541 Hijriah di kota Nablus, ya, atau Nablus, ada yang baca Nablus, ya, Nablus, ya, Nablus di Palestina. Kemudian yang ketiga berkenaan dengan guru-guru beliau. Siapa guru-gurunya penulis? Abdul Ghani ibnu Abdul Wahid al-Maqdisi. Beliau berguru kepada beberapa alim ulama terkenal dari kalangan ulama Hanabilah. Di antara guru beliau yang terkenal adalah seorang yang ma'ruf, memiliki banyak karamah, adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Al-Hambali rahimahullahu taala. Ya, beliau berguru kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullahu taala. Kemudian beliau juga berguru kepada Abu Thahir Ahmad ibnu Muhammad As-Silafi rahimahullahu taala. Ini diantara guru-guru beliau. Adapun murid-murid beliau juga tidak kalah terkenalnya. Yang pertama adalah Ibnu Qudamah, penulis kitab Al-Mughni. Ya, Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala, penulis kitab Al-Mughni yang merupakan salah satu rujukan fikih, ya, bahkan rujukan terbesar dalam mazhab Hanabilah. Kemudian juga ada Abdiya Al-Maqdisi rahimahullahu taala, penulis kitab Al-Mukhtarah, dan mereka ini sekeluarga, saya lupa hubungannya, keponakan, sepupu atau apa, yang jelas bertiga ini ada hubungan keluarga. Penulis kitab Abdul Ghani ibnu Abdul Wahid al-Maqdisi, kemudian Ibnu Qudamah al-Maqdisi, dan juga Abdiya al-Maqdisi ini rahimahumullahu taala. Ya. Kemudian yang terakhir adalah tahun wafatnya beliau. Ya, atau sebelumnya ada karya tulis beliau. Beliau punya beberapa karya tulis yang terkenal, dan Abdul Ghani ibn Abdul Wahid al-Maqdisi rahimahullah termasuk ulama ensiklopedis, yakni beliau menguasai beberapa disiplin ilmu. Ya. Nah, dalam ilmu tentang perawi hadis beliau punya kitab Al-Kamal fi Asma'ir Rijal. Dalam fikih hadis ada kitab Umdatul Ahkam.
dan dalam sirah nabawiyah adalah kitab yang kita akan bacakan ini, Mukhtasar Siratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir berkenaan dengan penulis adalah tarikh wafatnya beliau. Kapan beliau wafat? Beliau wafat pada hari Senin tanggal 23 Rabiul Awal tahun 600 Hijriah. Beliau wafat pada hari Senin tanggal 23 Rabiul Awal tahun 600 Hijriah pada usia 59 tahun. Pada usia 59 tahun. Nah, ini gambaran global berkenaan dengan penulis rahimahullah. Jadi beliau ini masuk ulama abad ke-6. Ulama abad ke-6 Hijriah. Beliau wafat tahun 600 Hijriah, lahir tahun 541 Hijriah, wafat pada usia 59 tahun. Ya. Kemudian pendahuluan yang kedua adalah sinopsis ringkas dari buku ini, At-Ta'rif bil Musannaf. Gambaran global tentang buku ini. Ada 3 hal yang penting diketahui berkenaan dengan karya tulis beliau ini. Yang pertama adalah judulnya. Apa judul karya tulis beliau ini? Yang paling masyhur, yang paling terkenal, kitab ini dikenal dengan judul Mukhtasar Siratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mukhtasar Siratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kadang juga disebut dengan Siratu Abdul Ghani, Sirah Abdul Ghani, kitab sirah karya Abdul Ghani, yakni Al-Maqdisi. Ya, ini diantara nama dari judul kitab ini, tapi yang paling masyhur adalah yang pertama, Mukhtasar Siratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua adalah maudhu, tema umum dari buku ini. Tema umum dari buku ini akan beliau gambarkan nanti, beliau akan sebutkan nanti di muqaddimah. Kita akan jelaskan nanti bahwa temanya adalah kitab ini berbicara secara ringkas mengenai ahwal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengenai keadaan-keadaan atau mengenai riwayat hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak boleh tidak seorang muslim itu harus tahu. Ini tema umum dari buku ini. Di dalamnya beliau akan menjelaskan secara ringkas beberapa perkara yang seorang muslim wajib untuk mengetahuinya berkenaan dengan diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah metodologi beliau, manhajiyah beliau dalam menulis buku ini. Ya. Penulis rahimahullahu taala menyusun buku ini dalam beberapa fusul, beberapa fasal. Terkadang beliau menyebutkan judul fasalnya dan terkadang beliau tidak menyebutkan judul fasalnya, hanya disebutkan fasal begitu saja. Kadang beliau sebutkan judulnya, fasal tentang ini misalnya. Iya. Kemudian beliau, walaupun beliau termasuk ulama ahli hadis, namun karena ini kitabnya tentang sirah, maka beliau ketika membawakan hadis-hadis nabawi itu tidak disertakan dengan sanadnya. Ya, walaupun pada dasarnya di masa beliau pada abad ke-6 Hijriah, hampir semua para ulama ahli hadis kalau menulis buku, ketika menyertakan hadis disertai dengan sanad mereka sampai kepada Rasulullah SAW. Tapi karena ini buku ringkas, maka beliau menghilangkan sanad dari semua hadis-hadis yang beliau sebutkan. Iya. Dan juga beliau rahimahullahu taala dalam buku ini tidak segan-segan untuk mengkritisi riwayat-riwayat yang lemah yang berkenaan dengan sirah nabawiyah. Ya, kadang masyhur dalam buku-buku sirah, tapi itu riwayat yang mungkar, beliau akan ingatkan bahwa itu tidak benar. Dan juga ketika ada perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai suatu hal dalam sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesekali beliau akan merojihkan, menguatkan bahwa ini yang benar dari perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ya, dan yang terakhir beliau mengikutkan biografi ringkas 10 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun asal buku ini berkenaan dengan sirah nabawiyah, ya, biografi Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun sebagai bentuk pelengkap, ya, beliau akan menyertakan biografi ringkas 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan beliau menyebutkan, beliau ingin mengingatkan bahwasanya sirah nabawiyah itu tidak lepas dari sirah para sahabat beliau, ya, tidak lepas dari sirah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai sebagian ulama mengatakan bahwa seandainya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak punya mukjizat apapun
tidak punya mukjizat apapun kecuali para sahabatnya, maka itu sudah cukup menunjukkan beliau adalah nabi. Ya. Ini menunjukkan ketinggian apa? Derajat para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Siapa di dunia ini yang punya murid-murid seperti para sahabat? Tidak ada. Seandainya Nabi SAW tidak meninggalkan warisan apapun selain dari para sahabat beliau, maka itu sudah cukup menjadi warisan ya yang besar bagi kaum muslimin, bagi umat manusia. Ya, ini saya kira dua hal yang berkenaan dengan penulis dan juga berkenaan dengan karya tulis kitab ini. Kemudian pendahuluan selanjutnya adalah apa pentingnya mempelajari sirah nabawiyah. Karena terkadang ada sebagian yang menganggap bahwa mempelajari sirah itu bukan materi kayak materi suplemen saja. Yang paling penting tauhid dengan akidah, tauhid akidah kemudian fikih ibadah. Betul, ya. Namun mempelajari sirah nabawiyah ini termasuk dari kewajiban seorang muslim. Walaupun porsi kewajibannya tentunya berbeda-beda. Tapi kita ingat, kita semua tahu bahwasanya salah satu pertanyaan di alam kubur adalah apa? Tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man nabiyuk? Siapa nabimu? Menunjukkan berilmu tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu fardu ain. Wajib atas seorang muslim untuk mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi sejauh mana? Nah, ini ada batasan yang fardu ain yang tidak boleh seorang muslim tidak tahu, itu berdosa kalau dia tidak tahu, dan ada masalah-masalah lain yang tambahan pelengkap dari kewajiban itu. Ya, dan ini diisyaratkan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab dalam Ushul Tsalatsa. Dalam Ushul Tsalatsa ketika beliau menyebutkan bahwa 3 kewajiban muslim yang wajib untuk diketahui adalah ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Ya, mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya simpel. Seberapa jauh atau poin-poin apa saja tentang diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang wajib kita ketahui, yang kalau tidak kita tahu kita berdosa? Sejauh mana? Apakah sampai tahu tentang istri-istri beliau? Apakah tidak mengetahui nama istri beliau berdosa atau tidak? Sejauh mana sih pengenalan kita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi pengetahuan paling minimal, yang kalau kita tidak tahu minimal ini berdosa kita? Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab sebutkan di Ushul Tsalatsa, nanti antum akan ikuti pembahasannya di asal yang terakhir, bahwa setidaknya ada 4 hal yang wajib diketahui berkenaan dengan diri Nabi Muhammad SAW. Ini paling minimal sudah. Kapan ada orang yang cuma tahu 3 berdosa? Harus 4. Ini paling minimal. Ya. 4 hal tentang diri Nabi Muhammad SAW yang harus diketahui. Yang pertama adalah mengetahui nama beliau. Ya. Ada orang muslim tidak tahu nama nabinya Muhammad berdosa. Ini fardu ain. Enggak ada uzur dia tidak tahu. Harus tahu nama beliau. Nama bapaknya tidak wajib diketahui, tapi nama beliau harus ditahu. Ini paling minimal. Kelengkapannya Muhammad ibn Abdullah bin Abdul Muttalib, ini ilmu bisa dikatakan fardu kifayah, tambahan penyempurna. Tapi tentang nama beliau Muhammad ini tidak boleh ada yang tidak tahu. Kemudian yang kedua, mengetahui bahwa beliau adalah hamba Allah dan Rasulnya. Bahwa beliau adalah hamba Allah dan Rasulnya. Kalau masih ada orang muslim yang tidak mengakui Muhammad SAW itu hamba, mengangkat Nabi Muhammad setinggi dengan Allah atau menjadi pembantunya Allah mengurus alam semesta, ya, punya juga pengaturan terhadap alam semesta, bukan hamba Allah, atau hamba Allah tapi beliau bukan Rasul, atau hamba Rasul tapi juga dikasih tugas-tugas ketuhanan. Nah, ini semua pelanggaran terhadap ini. Iya. Jadi yang kedua adalah mengetahui bahwa beliau adalah Abdullah wa Rasuluhu. Kemudian yang ketiga, mengetahui dan meyakini bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam datang kepada umat manusia dengan membawa al-huda wa dinil haq, membawa hidayah dan agama yang benar. Hidayah yakni ilmu yang bermanfaat, dinul haq yakni amal soleh. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah Allah yang mengutus nabinya dengan membawa hidayah
tafsiran hidayah yakni ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Wa dinil haq tafsirannya adalah amal soleh. Ya. Dan perkara yang keempat, yang terakhir adalah yang kita wajib tahu tentang diri Nabi Muhammad SAW adalah mengetahui bahwa ya, bukti kejujuran beliau SAW itu dibuktikan, dipersaksikan oleh Al-Quran. Al-Quran menjadi saksi akan kejujuran beliau bahwa beliau adalah Nabi SAW. Maka kita tidak butuh bukti-bukti lain. Al-Quran bilang beliau Nabi, ya sudah Nabi. Terlepas beliau ada mukjizat, tidak ada mukjizat, ada yang aneh-aneh pada diri beliau, terserah. Pokoknya Al-Quran bilang beliau Nabi, sudah. Itu bukti yang paling kuat sudah. Ya. Maka Nabi Muhammad SAW itu bisa diketahui beliau seorang Nabi bukan dari mukjizat, tidak. Maka termasuk kekeliruan besar ketika seorang mengatakan seorang hanya bisa diketahui Nabi kalau ada mukjizatnya. Nah, ini keliru, nggak benar. Mukjizat itu hanya pelengkap saja. Tapi pada dasarnya beliau itu adalah seorang Nabi. Ya, kalau kita melihat dari sifat-sifatnya, lihat Abu Bakar As-Siddiq, lihat Khadijah, Ali bin Abi Thalib, Bilal bin Abi Rabah, sahabat-sahabat yang pertama kali masuk Islam. Adakah mereka masuk Islam karena melihat mukjizat? Tidak ada. Abu Bakar Siddiq sudah lama berteman dengan Nabi Muhammad SAW, tidak pernah bohong. Nabi Muhammad pertama kali bilang saya Nabi, langsung Abu Bakar percaya, selesai. Membenarkan bahwa beliau adalah Nabi karena melihat akhlak, bukan karena melihat mukjizat. Dan kalau dalam sejarah sirah nabawiyah, kalau kita mau melihat jumlah orang yang masuk Islam karena melihat mukjizat dengan yang masuk Islam tanpa melihat mukjizat, jauh lebih banyak yang masuk Islam dalam keadaan tidak pernah melihat mukjizat, jauh lebih banyak. Ya. Ini 4 perkara yang paling minimal yang wajib diketahui oleh seorang muslim berkenaan dengan diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan tentunya mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini apalagi di zaman sekarang ya. Ya. Di zaman ketika ketidaktahuan tentang agama secara umum tersebar luas, boro-boro tentang Nabi Muhammad SAW, tentang tohar dan sholat saja masih banyak orang yang tidak tahu. Ya. Maka mempelajari sirah nabawiyah di zaman-zaman sekarang menjadi lebih penting dan menjadi lebih ditekankan di masa tersebarnya banyak ketidaktahuan tentang diri Nabi Muhammad SAW plus banyaknya fitnah dan tudingan yang ditujukan kepada beliau dan kepada agama beliau. Ya. Dari kalangan orang kafir dari luar dan orang-orang yang mengaku muslim yang menggerogoti Islam dari dalam dengan cara menggambarkan Nabi Muhammad SAW sebagai pribadi yang tidak baik atau agama beliau adalah agama ya radikal misalnya ya, atau beliau SAW itu mengajarkan peperangan ya. Ini semua merupakan tudingan dan fitnah kepada beliau dan agama beliau yang menjadi alasan atau menguatkan alasan seorang untuk mempelajari sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir, tentu saja seorang wajib untuk atau besar semangatnya untuk mempelajari sirah Nabi Muhammad SAW sebagai bukti cintanya kepada Nabi SAW. Ya. Orang kalau mencintai sesuatu tidak benar cintanya kalau nggak tahu tentang orang tersebut. Kita lihat orang-orang di luar sana yang mencintai, mengidolakan artis ya, atau pemain sepak bola ataukah aktor atau apapun itu, pengusaha hebat, pengusaha yang jadi idolanya untuk dikejar. Kita akan dapati kalau dia mengidolakan suatu artis, dia mau tahu semua tentang dirinya, dari nama lengkapnya, bapaknya, ibunya, di mana dia tinggal, ya kan? Apa makanan favoritnya, ya, mobilnya, sampai kalau perlu dapat nomor teleponnya senang sekali, ya. Ikuti semua sosial medianya supaya dia lihat kegiatan sehari-harinya. Kalau dia penyanyi, setiap kali keluar albumnya pasti dibeli. Kalau dia aktor, aktris misalnya, setiap kali main film ditonton, wajib, bahkan berulang-ulang kali. Kenapa?
tinggi cintanya kepada orang itu. Nah sekarang ada orang mengaku mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika ditanya sebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam 10 kalimat. Enggak semua orang bisa. Apa yang kamu tahu tentang Nabi Muhammad SAW dalam 10 kalimat? Enggak semua orang bisa. Maka konsekuensi seseorang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia harus tahu siapa nama beliau, nama ayah beliau, ibu beliau, siapa yang susui beliau waktu kecil, di mana beliau lahir, kecilnya di mana, bagaimana beliau, ya. Bagaimana beliau proses perjalanan beliau menjadi seorang nabi, siapa istri-istri beliau, anak-anak beliau, bagaimana rumahnya beliau, sampai dalam masalah bagaimana pedangnya beliau, bagaimana hewan tunggangan beliau, gelas beliau bagaimana, ya. Sampai sedetail itu. Orang kalau semakin cinta kepada sesuatu, dia tidak berhenti untuk mencari tahu tentang sesuatu tersebut. Itulah sidqul mahabbah, cinta yang jujur. Maka jangan kalah dengan orang-orang yang mengidolakan orang-orang yang kadang orang kafir yang diidolakan, artis, ya, atau orang-orang fasik. Mereka semangat bahkan keluar duit untuk mengenal idolanya, menyaksikan idolanya. Maka jangan kalah dengan mereka dalam semangat mempelajari sirah, biografi dan perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara bukti cinta seorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mengenal lebih jauh tentang diri beliau sallallahu alaihi wasallam. Iya. Saya kira ini sebagai pengantar yang kami anggap penting untuk sebagai penyemangat untuk mempelajari kitab ini. Wallahu taala alam bissawab. Selanjutnya kita masuk dalam muqaddimah yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu taala. Kata Al-Hafidz Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullahu taala, bismillahirrahmanirrahim wa bihi thiqati. Segala pujian atau bismillahirrahmanirrahim hanya dengan Allah, hanya kepada Allah saya percaya, saya bersandar. Alhamdulillahi khaliqil ardi was samai wa ja'ilin nuri wadh-dhulma'i wa jami'il khalqi li faslil qada'i li fawzil muhsinina wa shiqwati ahli syiqa'i. Beliau rahimahullahu taala membuka muqaddimahnya dengan 4 pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, atau pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menyebutkan 4 alasan mengapa Allah taala itu dipuji, dan beliau menyebutkan semuanya dengan berakhiran huruf hamzah. Ini namanya dalam bahasa Arab namanya syajak, ya, sajak kalau bahasa Indonesia, ya, sajak. Akhir huruf terakhir dari kata-kata kalimat-kalimatnya sama semua. Ini berbeda dengan syair lain lagi. Ini namanya sajak. Kata beliau, alhamdulillahi, segala pujian hanya milik Allah, khaliqil ardi was sama, pencipta langit-langit dan bumi dan langit. Kenapa Allah Subhanahu wa taala dipuji? Yang pertama karena dia pencipta bumi dan langit. Yang kedua, waja'ilin nuri wadh-dhulma. Dia dipuji karena dialah Allah yang menjadikan cahaya dan kegelapan. Ya. Baik yang bersifat maknawi ataupun bersifat hissi. Kalau matahari atau kalau dunia ini terang terus, tidak ada gelapnya, tidak ada malamnya, bermasalah. Demikian pula sebaliknya, kalau malam terus, maka segala pujian bagi Allah Ta'ala yang telah menciptakan cahaya dan kegelapan dengan porsi yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Ya, makanya tidak ada orang yang sulit tinggal di daerah-daerah yang malam dan siangnya itu perbandingannya sangat signifikan. Yang malamnya sampai 17 jam, siangnya cuma sebentar, atau demikian pula sebaliknya. Ya. Maka segala puji bagi Allah Ta'ala yang menciptakan cahaya dan kegelapan ini dengan porsi yang seimbang, sesuai dengan kebutuhan makhluknya. Kemudian alasan yang ketiga, mengapa Allah Ta'ala dipuji? Wa jami'il khalqi li faslil qada'i. Allah menghimpun semua makhluk pada hari kiamat untuk memutuskan hukum, yakni hisab pada hari kiamat. Dan alasan yang keempat, mengapa Allah Ta'ala dipuji? Li fawzil muhsinina wa shiqwati ahli syaqa. Karena Allah Ta'ala akan memberikan keberuntungan kepada orang yang baik
dan memberikan kesengsaraan kepada orang yang celaka. Ya, ini 4 pujian atau 4 alasan dari sekian banyak alasan yang tidak terhingga mengapa Allah Subhanahu wa taala itu dipuji. Dan dari 4 ini, ya, 4 alasan kenapa Allah taala dipuji, 2 yang pertama berkenaan dengan awal penciptaan, sementara 2 yang terakhir berkenaan dengan penciptaan yang kedua kali, yakni kebangkitan setelah mati. Segala pujian bagi Allah Ta'ala yang menciptakan langit dan bumi, cahaya dan kegelapan. Ini mengingatkan, menyinggung penciptaan awal kali dulu. Ya, karena bumi lebih dahulu dicipta dibandingkan manusia. Ya, Nabi Adam dicipta, kemudian diusir ke bumi, menunjukkan bumi sudah ada sebelum Nabi Adam dicipta. Ya, demikian pula langit tentunya. Menjadikan an-nur wa dhulma, cahaya dan kegelapan, ini juga lebih dahulu ada. Kemudian 2 yang terakhir berkenaan dengan penciptaan kali yang kedua setelah orang mati dibangkitkan di padang mahsyar. Ini adalah penciptaan yang kedua namanya. Ya, beliau menyinggung penciptaan kali yang kedua ini pada 2 alasan yang terakhir, yaitu wajami'il khalqi li faslil qada. Allah Ta'ala menghimpun semua makhluk untuk apa? Ya, memutuskan semua keputusan pada hari kiamat. Dan yang kedua berkenaan dengan surga dan neraka, li fauzil muhsinin wa syiqwati ahli syaqa. Ya, agar Allah Ta'ala memberikan keberuntungan kepada orang yang baik dan kesengsaraan kepada orang yang celaka, pelaku maksiat. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan yas'adu biha qailuha yaumal jaza. Dan saya bersaksi bahwa la ilaha illallah, tiada sembahan yang berhak disembah selain Allah semata, la syarikalah, tiada sekutu baginya, syahadatan dengan persaksian, yas'adu biha qailuha yaumal jaza, yang siapapun mengucapkan kalimat ini dia akan berbahagia pada hari pembalasan. Kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya Rasulullah, man as'adun nasi ya bi syafa'atika yaumal qiyamah. Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling berbahagia mendapatkan syafaat Anda pada hari kiamat? Beliau menjawab, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari dalam hatinya. Di sini penulis rahimahullah tidak menyebutkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Beliau hanya menyebutkan wa asyhadu an la ilaha illallah. Tidak menyebutkan kalimat syahadat yang kedua. Alasannya, beliau ingin mengingatkan bahwasanya syahadat Muhammad Rasulullah itu sudah masuk pada syahadat yang pertama. yakni kandungannya, konsekuensinya sudah masuk. Sengaja boleh lakukan itu untuk kalau ada orang bertanya-tanya, mana asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kenapa cuma asyhadu an la ilaha illallah yang disebut? Ya, supaya orang tahu bahwasanya syahadat Muhammadar Rasulullah itu sudah terkandung pada syahadat yang pertama, la ilaha illallah. Yakni tidak syah syahadat la ilaha illallah tanpa syahadat Muhammad Rasulullah. Tidak syah. Sebagaimana tidak syah syahadat Muhammad Rasulullah tanpa syahadat la ilaha illallah. Maka ini satu paket, tidak terpisahkan. Wa sallallahu ala sayyidil mursalin wal anbiya'i Muhammadin wa alihi wa sahbihi nujaba. Dan salawat ya kepada salawat Allah Subhanahu wa taala kepada pimpinan para rasul dan para nabi, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabat beliau an-nujaba, ya orang-orang yang beruntung. Salawat Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salawat Allah kepada hambanya, itu bermakna Allah memujinya di hadapan para malaikat. Ya. Kalau kita mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad, maka maknanya ya Allah pujilah Nabi Muhammad di hadapan para malaikat. Ya. Pujilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapan para malaikat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, bahwa Allah bersalawat kepada dan para malaikat juga bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka maknanya adalah Allah memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapan para malaikat. Iya. Dan di sini beliau tidak menyebutkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam
ya, dan selayaknya disebutkan karena salawat dan salam ini untuk Nabi Muhammad SAW juga satu paket. Imam Nawawi rahimahullah mengatakan makruh kalau hanya bersalawat tanpa mengucapkan salam. Misalnya dikatakan atau salam saja tanpa salawat. Ini dipisahkan, ini kurang bagus. Maka yang paling afdol pada diri Nabi Muhammad SAW adalah menggabungkan salawat dan taslim. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Perintah, dua perintah, sallu alaihi wa sallimu, salawat dan salam. Adapun para nabi selain Nabi Muhammad SAW, maka cukup dengan ya, atau boleh kalau hanya sekedar mengucapkan alaihi salam. Ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa salamun alal mursalin, wa salamun alal mursalin. Ya, ini pendahuluan beliau rahimahullahu ta'ala. Qala rahimahullahu ta'ala wa ba'du, fahadhihi jumlatun mukhtasaratun min ahwali sayyidina wa nabiyyina al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau berikut ini atau buku ini merupakan ringkasan, ya, merupakan ringkasan dari sirah perjalanan sayyid kita, nabi kita al-Mustafa, sang manusia terpilih Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Mustafa artinya manusia pilihan. Dan sebagian ulama seperti Al-Qadhi Iyad mengatakan ini termasuk dari nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk dari nama beliau adalah Al-Mustafa. Ya, kata Al-Qadhi Iyad rahimahullahu taala dalam kitab beliau Asy-Syifa. Ya. La yastaghni anha ahadun minal muslimin. Tidak ada seorang pun dari kaum muslimin yang tidak butuh informasi ini tentang diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ringkas. Ya, nafa'anallahu bihi wa man qara'aha wa sami'aha. Semoga Allah Ta'ala memberikan manfaat kepada kami dengan buku ini dan juga memberikan manfaat kepada siapapun yang membacanya dan mendengarkannya. Lihat keikhlasan. Penulis sudah mendoakan kita sejak dari apa? Berapa abad yang lalu? Ini sudah abad berapa Hijriah? Abad ke-15. Beliau ulama abad ke-6. Abad ke-6 berarti berapa? 9 abad yang lalu penulis sudah mendoakan siapapun yang membaca buku ini, siapapun yang mendengarkannya, semoga Allah Ta'ala memberikan manfaat kepadanya. Ini keikhlasan yang sangat tinggi dari penulis rahimahullahu ta'ala, ingin agar ilmu itu tersebar. Ya, maka siapapun yang membaca buku ini dan mendengarkan buku ini sampai hari kiamat, maka dia termasuk dalam doanya penulis, didoakan oleh orang soleh. Ya, rahimahullahu ta'ala. Ya. Jadi di muqaddimah ini beliau rahimahullahu ta'ala menyebutkan beberapa hal atau keterangan berkenaan dengan buku yang beliau akan sebutkan ini. Keterangan yang pertama, bahwa kitab ini berisi ringkasan, ya, ringkasan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak secara lengkap, tidak semuanya, cuman ringkas saja. Dan perlu diketahui, disiplin ilmu sirah nabawiyah dalam Islam itu disiplin ilmu yang berdiri sendiri, sama seperti bahasa Arab, fikih, tajwid, berdiri sendiri. Dia punya level-level juga. Maka para pemula yang ingin mempelajari sirah nabawiyah dianjurkan memulai dari buku-buku ringkas seperti ini. Tidak dianjurkan pemula itu membaca langsung seperti sirah nabawiyah Ibnu Hisham yang tebal kayak gini nih. Itu tidak bijak dalam belajar. Di mana-mana orang belajar itu dari yang kecil-kecil. Ya. Kata para ulama, ta'amul kibar summus sigar. Makanannya orang dewasa bisa menjadi racun bagi anak kecil. Ada anak kecil baru lahir 1 hari dikasih nasi, kan berbahaya. Maka pemula dalam ilmu pun punya level. Bukan karena mentang-mentang bisa dibeli, ada terjemahannya, terus dibaca begitu saja. Akan ada manfaatnya, tapi sangat minim sekali. Ya, apalagi dalam sirah nabawiyah, seperti sirah nabawiyah yang tersebar sekarang, terjemahan dari Ibnu Hisham, itu masih campur riwayat-riwayatnya, ada yang dusta, ada yang tidak benar. Ya, dan kalau seorang pemula membacanya, khawatir dia mempercayai seluruhnya, dan ada yang tidak benar di dalamnya. Ya. Walaupun memang saringan para ulama dalam menilai riwayat dalam sirah lebih longgar dibandingkan menyaring hadis-hadis dalam masalah hukum, tapi tetap saja seorang tidak boleh menggunakan riwayat-riwayat yang palsu dalam sirah nabawiyah. Ya, maka hendaknya bagi pemula dalam mempelajari sirah nabawiyah dianjurkan memulai dari buku-buku yang ringkas sebagaimana disiplin ilmu yang lain. Kemudian yang kedua,
di sini beliau rahimahullahu taala ya hanya jadi tidak akan menyebutkan sirah nabawiyah secara lengkap. Beliau hanya memilih momen-momen tertentu dari kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu pun juga setelah dipilih momen tertentu, beliau juga hanya akan menyebutkan secara ringkas juga. Ya. Jadi tidak dipaparkan secara panjang lebar. Kemudian yang ketiga, bahwa kebanyakan isi buku ini berkenaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebanyakannya. Wa illa sepertiga terakhir itu beliau khususkan untuk 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Ya, 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Ini juga perkara yang penting untuk diketahui, biografi 10 orang sahabat ini akan disebutkan satu persatu. Ya. Kemudian yang terakhir, yang keempat, bahwa semua perkara yang beliau sebutkan dalam buku ini adalah perkara informasi tentang diri Nabi Muhammad SAW yang seorang muslim tidak boleh tidak tahu, selayaknya seorang muslim tahu. Maka tidak ada hal-hal yang sifatnya tambahan yang panjang lebar yang belum saatnya diketahui. Mulai dari buku yang ringkas, setelah mengkhatamkan naik lagi ke sirah yang lebih lengkap, setelah itu naik ke atas dan seterusnya. Demikian cara mempelajari semua ilmu, bukan cuma ilmu agama, ilmu-ilmu dunia pun tentunya ya harus berjenjang. Nggak boleh langsung baca yang tebal-tebal. Ya, wallahu taala alam bissawab. Saya kira cukup dulu ini pengantar untuk hari ini, insyaallah taala. Jam berapa ini? Oh ya, sudah. Itu jam ini ya. Ya, saya kira cukup dulu, insyaallah taala. Mulai pekan depan kita mulai masuk membacakan nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, ibu, ayah, ya, dan kakek serta paman beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wallahu taala alam bissawab. Tafadhal kalau ada pertanyaan tentang materi atau yang lain, silakan.